Shalom Ibu Bapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan sejenak firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini, Senin tanggal 2 Juni 2025. Marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia serta damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Kristus Yesus yang memberkati hatimu. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Roma pasal 11 ayat 33. Demikian firman Tuhan tertulis di sana. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Pernahkah kita melihat lukisan Mona Lisa? Lukisan Mona Lisa dianggap sebagai lukisan yang paling terkenal di dunia. Lukisan tersebut dibuat oleh Leonardo da Vinci. Salah satu hal yang membuat lukisan abad ke-16 itu menjadi begitu terkenal adalah terletak di kemisteriusan senyum dari subjek lukisan tersebut. Ekspresi wajahnya terlihat seperti senyum samar yang telah membingungkan dan memikat orang selama berabad-abad. Banyak peneliti, begitu juga kritikus lukisan, mencoba untuk menafsirkannya. Senyum itu seakan berubah bila mata kita bergerak sedikit. Dan saat kita berpaling, senyum itu seolah tetap ada di benak kita. Lukisan Mona Lisa adalah karya yang menakjubkan. Kalau kita pencinta lukisan, kita pasti setuju dengan hal itu. Tetapi, tahukah Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa ada begitu banyak ketakjuban yang lain di dunia ini. Salah satu ketakjuban yang terpampang di depan mata kita adalah karya Tuhan atas kehidupan kita. Tuhan menciptakan kita begitu sempurna. Tuhan memberikan akal pikiran, kemampuan bagi kita. Namun manusia jatuh ke dalam dosa. Namun Tuhan juga tidak berhenti di sana. Karya Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita ketika Tuhan mendatangkan rahmat dan kasih setia. Tuhan memberikan pengampunan bagi kita sebagai orang-orang yang selayaknya dihukum oleh Tuhan. Ada saja orang-orang yang sulit memahami cara-cara Tuhan yang memberikan kemurahan yang tak terbatas itu. Dunia selalu berpikir dan bertindak kalau orang jahat harusnya dihukum seberat-beratnya. Sedangkan orang yang baik dan benar harus diganjar dengan penghargaan yang setinggi-tingginya. Tuhan tidak seperti itu. Bagi Tuhan, orang yang jahat sekalipun masih layak menerima pengampunan, kesempatan, dan kasih karunia. Tuhan bukan tidak menghargai orang-orang yang setia melakukan kebenaran dan kebaikan. Tetapi Tuhan menginginkan pertobatan orang-orang jahat dari kelakuannya supaya ia hidup. Itu yang membuat ada saja orang yang sulit memahami sikap atau tindakan Tuhan. Yang dilakukan oleh Tuhan adalah sesuatu yang sangat menakjubkan. Rasul Paulus pun tidak pernah lelah untuk mencoba memahami tentang Tuhan, tentang karyanya, tentang hikmat dan keputusan-keputusannya. Namun tetap saja ada banyak hal yang melampaui akal pikirannya. Ada batas yang tidak bisa dilampaui untuk bisa memahami segala sesuatunya. Namun sampai di titik itu,
ia belajar untuk menerimanya. Dan di titik itulah ia paham betul bahwa Tuhan itu sungguh jauh lebih besar dan melampaui apa yang ia bisa pikirkan. Dan ia akhirnya tetap tinggal dalam iman dan percaya. Allah memang jauh lebih besar dari apa yang kita bisa bayangkan atau pikirkan. Tidak bisa kita tangkap dengan seluruh pikiran kita yang terbatas. Namun biarlah dengan seluruh hati kita tetap percaya, setia, dan cinta kita terus besar kepadanya. Sehingga kita akan mengetahui ketakjuban-ketakjuban yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah senantiasa memberkati engkau semua. Amin. Selamat beraktivitas.